Perkenalkan, nama saya Ikram. Saya salah satu mahasiswa Universitas Tadilako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Stambuk B201-19053. Pada kesempatan kali ini, saya lagi-lagi akan coba menjelaskan salah satu teori yang digagas oleh salah satu tokoh sosiologi modern, yaitu Talcott Parsons. Namun sebelum lebih jauh saya membahas ke teori yang digagas oleh Talcott Parsons, sedikit saya mengutip siapa sih sebenarnya seorang Talcott Parsons, dari mana asalnya seperti itu. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog yang lahir pada tahun 1902 di Colorado. Dia lahir dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang saleh dan berintelektual. Ayahnya seorang pendeta di gereja kongregasional, seorang profesor, dan seorang presiden di kampus kecil. Talcott Parsons mendapat gelar sarjananya dari Amherst College pada tahun 1924. Kemudian setelah mendapat gelar pertamanya, Parsons mendapat gelar sarjana dari Amherst College pada tahun 1924, dan kemudian ia melanjutkan kuliah pasca sarjana di London School of Economics. Pada tahun berikutnya, ia pindah ke Heidelberg, Jerman. Max Weber menghabiskan sebagian karirnya di Heidelberg, dan meski dia wafat 5 tahun sebelum kedatangan Talcott Parsons, Weber tetap meninggalkan pengaruh terhadap kampus tersebut dan jandanya meneruskan pertemuan-pertemuan yang di rumahnya, yang juga diikuti oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons sangat dipengaruhi oleh karya-karya Weber, dan sebagian disertai doktornya di Heidelberg membahas karya Weber. Sebagai seorang sosiolog kontemporer yang berasal dari Amerika, yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya, pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika, juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan juga Max Weber. Hal tersebut di ataslah yang menyebabkan teori fungsionalisme Talcott Parsons bersifat kompleks. Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural yaitu bahwa masyarakat terintegritas dari atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegritasi dalam suatu keseimbangan. Nah, dengan demikian, masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Teori fungsionalisme struktural yang mempunyai latar belakang kelahiran dan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial, dan berpandangan tentang adanya keteraturan keseimbangan dalam masyarakat tersebut dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik. Artinya, karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati.
tindakan individu manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih sarana ataupun alat dan tujuannya akan dicapai itu untuk dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi. Dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma tentunya. Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif, tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan, atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Nah, dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara seperti itu. Yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai dengan bimbingan nilai dan ide juga norma. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa selain hal-hal tersebut di atas tadi, yang tindakan individu manusia itu juga dibentuk ataupun ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Perlu kita ketahui juga bahwa tindakan individu tersebut dalam realisasinya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana dikemukakan di atas tadi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.